tinggal menghitung hari. Semua mata tertuju ke satu titik, Piala AFF U23. Dan Indonesia bersiap membuka lembaran perdananya. Lawan pertama, Brunei Darussalam. Di atas kertas, ini mungkin laga yang bisa dimenangkan. Tapi sepak bola bukan tentang kertas. Ini soal kerja keras, strategi, dan mental baja. Di balik sorotan kamera, keringat para pemain terus mengucur. Coach Gerald van den Burg bersama Om Simon dan Zulkifli Syukur memacu latihan dengan intensitas tinggi. Mereka tahu, turnamen ini bukan tempat untuk coba-coba. Ini soal harga diri, soal membentuk generasi baru Garuda Muda. Walau 99% skuad diisi pemain dari Liga 1, jangan anggap remeh. Dari kompetisi lokal, tim ini bisa diracik jadi kekuatan regional. Dan kabarnya, kerangka tim inti sudah mulai terbentuk. Siapa yang akan jadi poros di lini tengah? Siapa yang bakal dipercaya sebagai tembok terakhir di pertahanan? Dan siapa striker yang akan jadi tumpuan harapan gol? Tapi tunggu dulu, bukan cuma itu yang bikin heboh. Coach Gerald baru saja melakukan 2 gebrakan besar. Langka, tak terduga. Dan yang paling menarik, Malaysia kaget, media Belanda ikut heran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok latihan Garuda Muda? Kenapa lawan merasa gelisah sebelum laga pertama dimulai? Inilah 2 gebrakan langkah dari Coach Gerald dan Om Simon. Strategi yang bisa mengubah peta grup A. Langkah yang bikin lawan mulai waspada. Mari kita simak berita selengkapnya. Ya, Gerald van den Burg, Simon Tahamat, Zulkifli Syukur. 3 nama, 1 visi. Membentuk Garuda Muda yang tak hanya siap bertanding, tapi siap menggebrak. Setelah masa persiapan yang terbilang singkat, perlahan kerangka tim mulai terbentuk. Ya, waktu memang sempit, tapi keyakinan itu sudah bulat. Coach Gerald percaya, tim ini akan menghadirkan sesuatu yang spesial untuk para fans Timnas Indonesia. Piala AFF U23 tinggal menghitung hari. Dari tanggal 15 hingga 31 Juli nanti, Garuda Muda akan berjibaku di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia. Dan laga perdana, Jans Raven dan kawan-kawan akan langsung tancap gas melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan. Tapi Coach Gerald tahu, pertandingan pembuka selalu penuh jebakan. Sulit, penuh tekanan, dan kadang di luar prediksi. Tapi itulah kenapa mereka bekerja keras di setiap sesi latihan, bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tapi membangun karakter, disiplin, dan kepercayaan diri. Karena menurut Coach Gerald, yang penting bukan hanya menang lawan Malaysia, tapi memastikan semua laga, dari Brunei sampai akhir, dilalui dengan fokus penuh. Karena apa gunanya mengalahkan rival jika 2 laga sebelumnya malah goyah? Tim ini dibentuk bukan untuk main-main, dan Garuda Muda datang bukan hanya untuk hadir, tapi untuk menang langkah demi langkah. Dan kini pertanyaannya, siapa yang akan jadi pilar di lini tengah? Siapa yang akan jadi pemecah kebuntuan? Dan bisakah Garuda Muda benar-benar melebihi ekspektasi? Semua akan terjawab di lapangan. Tapi satu yang pasti, AFF akan jadi panggung pembuktian. Dan Garuda Muda bersiap mengepakkan sayapnya. Saya senang melawan mereka. Menurut saya laga pertama sama pentingnya dengan yang kedua lalu ketiga. Jadi menurut saya tidak perlu memikirkan Malaysia. Kami harus berpikir ke laga pertama lawan Brunei. Kemudian kami harus menatap laga kedua dan ketiga. Semua laga harus dimenangkan. Saya tidak pernah melangkah ke sebuah turnamen dan berpikir untuk kalah. Kami punya 3 turnamen dan berusaha memenangkan 3 turnamen itu. Menurut saya, itu hal normal. Saya ingin menjuarai semua turnamen. Tentu hal itu mungkin tidak semuanya terwujud, tapi kami akan berusaha untuk mewujudkannya. Ucapan Van den Burg kepada media. Ya, jika bicara peluang, maka Timnas Indonesia U23 tak bisa dipandang sebelah mata. Segala hal yang ada saat ini menunjukkan satu hal, Garuda Muda punya kans nyata untuk bersaing menjadi juara. Pertama, karena status tuan rumah, faktor non-teknis yang kerap jadi pembeda dalam turnamen-turnamen besar.
Kedua, karena materi pemain yang dibawa. Walau hanya satu nama yang berstatus abroad yakni Javan, tapi mayoritas pemain merupakan wajah-wajah yang tak asing, pilar tim U20 hingga U22 yang sempat mencuri perhatian saat diturunkan Coach Shin Tae-yong dalam Piala AFF Senior akhir 2024 lalu. Dari sisi mental dan pengalaman, ini tim yang sudah pernah mencicipi atmosfer besar. Dan sekarang mereka kembali dengan satu misi, mengangkat trofi. Coach Gerald Van den Burg, sosok baru dengan karakter percaya diri yang kuat, tak datang untuk coba-coba. Ia membawa visi, dan lebih dari itu, ia membawa gebrakan. Gebrakan pertama, pencoretan pemain. Dari 30 nama yang awalnya dipanggil ke TC, kini hanya tersisa 25 pemain. Seleksi ketat dan evaluasi tak berhenti membuat persaingan jadi makin panas. Dua nama pertama yang dipulangkan lebih awal adalah kiper Husna Al-Malik dan Sangasi. Kemudian 3 nama menyusul, Ahmad Wadil, Malut United, Frankie Misa, Bhayangkara FC, dan Rahmat Syawal, PSIS Semarang. Mereka harus legowo menerima bahwa proses pembentukan skuad ini tidak mengenal kompromi. Kini tersisa 25 pemain dan hanya 23 yang akan berangkat ke turnamen. Dengan minimal 3 posisi diisi penjaga gawang, artinya masih akan ada 2 pemain lagi yang akan dicoret. Dan ini jadi alarm bagi semua pemain. Performa harus maksimal, setiap sesi latihan adalah kesempatan hidup dan mati untuk menembus skuad akhir. Waktu masih ada, dan Coach Gerald terus mengasah formasi, memperkuat kerja sama tim, mengasah ketajaman taktik. Karena turnamen ini bukan soal siapa yang paling ramai di atas kertas, tapi siapa yang paling siap di lapangan. Garuda Muda tengah membentuk dirinya. Bukan hanya untuk bersaing, tapi untuk menorehkan sejarah. Ya, tapi gebrakan Coach Gerald tak berhenti di soal pencoretan pemain. Ada satu lagi langkah yang bahkan dianggap langka dan bisa dibilang cukup gila untuk ukuran turnamen resmi. Tidak ada uji coba sama sekali. Ya, benar-benar nol. Tim ini akan langsung bertanding tanpa satupun laga pemanasan. Formasi dibentuk, taktik dipasang, dan ketika peluit pertama berbunyi, baru saat itulah semuanya akan diuji. Sontak, keputusan ini bikin banyak pihak geleng-geleng kepala, termasuk lawan-lawan di grup A. Dan yang paling vokal, Malaysia. Tim muda Harimau Malaya yang dilatih Hafizi Zain bahkan dikabarkan merasa kaget sekaligus jengkel. Menurut mereka, langkah Indonesia ini seperti menganggap enteng turnamen. Karena kalau dibandingkan, Malaysia benar-benar menyiapkan timnya dengan serius. 3 uji coba sudah mereka lakoni, bukan melawan tim selevel, tapi menghadapi tim-tim senior dari Liga Super Malaysia. Jelas ini bukan main-main. Dari segi ritme, kekompakan, dan evaluasi performa langsung, Malaysia jelas merasa lebih siap. Mereka datang dengan struktur, dengan proses. Sementara Indonesia tiba-tiba langsung main, tanpa pemanasan, tanpa trial and error di lapangan sesungguhnya, tapi justru disinilah letak keberaniannya. Coach Gerald tampaknya percaya terlalu banyak uji coba bisa mengganggu progres tim yang sedang dibentuk. Ia memilih fokus pada chemistry internal dan latihan intens ketimbang mencari pembuktian di laga-laga yang tak berdampak. Sebuah keputusan berisiko, tapi juga penuh keyakinan. Dan justru karena itulah tekanan kini berpindah ke pundak lawan, karena mereka tidak tahu seperti apa wajah asli Garuda Muda saat tampil nanti. Indonesia datang sebagai teka-teki, dan di turnamen sependek ini, kejutan bisa jadi senjata utama. Latihan dan uji coba pertandingan persahabatan yang dilakukan penting untuk melihat apakah para pemain dapat melaksanakan apa yang direncanakan. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri secara keseluruhan. Ini baru permulaan, tetapi saya melihat tanda-tanda positif. Para pemain berusaha memahami perannya masing-masing. Meskipun belum sempurna, ini menjadi pertanda baik bagi kami untuk terus berbenah di sisa waktu yang ada. Kami ingin memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya. Kami butuh sinergi yang kuat dalam tim, terutama antar lini belakang dan lini tengah. Kepercayaan diri para pemain juga perlu ditingkatkan, ucap pelatih Malaysia U23 Nafuziin. Di sisi lain, Coach Van den Burg akhirnya angkat bicara. Ia paham keputusan ini menuai kontroversi, tapi menurutnya bukan tanpa alasan Garuda Muda tak menjalani satupun laga uji coba eksternal. Alasannya sederhana namun krusial, risiko cedera. Dengan waktu persiapan yang singkat, Coach Gerald tak mau ambil risiko kehilangan pemain kunci hanya karena pertandingan pemanasan.
Ia lebih memilih menjaga kebugaran, kestabilan fisik, serta fokus membangun chemistry tim dalam lingkungan yang lebih terkontrol. Tidak, kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari. Menurut saya itu cukup. Pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mereka bisa bermain 11 lawan 11. Dengan begitu kami bisa lebih menjaga agar tidak ada yang cedera. Tegas pelatih asal Belanda tersebut. Kalau Mimin pribadi sih, kok mikirnya ini emang keputusan langsung dari Coach Van den Berg. Bukan soal enggak dikasih lawan, tapi lebih ke ya memang dia enggak mau. Tapi ya balik lagi, ini asumsi aja loh ya, bukan teori konspirasi. Jangan terlalu dibawa serius. Tapi begini, keputusan no uji coba eksternal ini ternyata bukan cuma bikin heboh di ASEAN. Media Belanda pun ikut melirik. Karena dalam standar sepak bola modern, apalagi jelang turnamen, biasanya tim pasti melakukan uji coba. Itu jadi tolak ukur penting untuk menguji progres taktik, adaptasi pemain, sampai mental saat berada di tekanan nyata. Dan ketika Indonesia justru memutuskan untuk skip uji coba, ya wajar saja kalau banyak yang bingung. Bahkan salah satu analis sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, buka suara dalam wawancaranya bersama The Telegraph. Menurutnya, keputusan ini memang tidak umum, tapi ia yakin Van den Berg bukan sosok yang gegabah. Patrick menyebut bahwa Gerrard adalah pelatih yang sangat berpengalaman, terutama dalam membina pemain muda. Ia paham karakter, psikologi, dan siklus perkembangan mereka. Van den Berg tidak pernah mengambil langkah tanpa pertimbangan matang, ujar Kluivert. Makanya, ia juga merasa sangat senang ketika tahu bahwa PSSI mempercayakan peran ganda pada Van den Berg. Bukan hanya melatih, tapi juga ikut membantu timnas senior sebagai asisten pelatih. Buat Kluivert, itu bukti bahwa Indonesia sedang berproses serius dan tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi ya, kita sebagai fans mungkin boleh bingung, boleh bertanya-tanya, tapi satu hal yang pasti, keputusan ini bukan asal-asalan. Yang jelas, semua pertanyaan itu akan mulai menemukan jawabannya di laga perdana. Saat Garuda Muda turun ke lapangan dan membuktikan tanpa uji coba pun mereka tetap siap tempur. Pengalamannya yang luas baik sebagai pemain maupun pelatih akan melengkapi tim kepelatihan dan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat berikutnya. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerrard sangat penting untuk mencapai visi bersama, ujar Patrick. Dan itulah dua gebrakan langkah dari Coach Gerrard Van den Berg dan Om Simon Tahamat dalam persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala AFF 2025. Gebrakan yang enggak cuma bikin Malaysia kaget dan jengkel, tapi juga bikin media Belanda sampai angkat alis, bingung tapi penasaran. Dari pencoretan pemain secara ketat hingga keputusan kontroversial untuk tidak menjalani satupun uji coba eksternal, semua langkah ini diambil bukan karena asal nekat, tapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa tim ini bisa tumbuh dari dalam. Keyakinan bahwa Garuda Muda bisa jadi ancaman bahkan tanpa terbang terlalu awal. Kini semuanya tinggal menunggu waktu. Laga perdana melawan Brunei jadi pembuka segalanya. Apakah dua langkah senyap ini akan jadi kejutan besar atau justru jadi bumerang? Kita akan segera tahu, karena ini bukan lagi soal teori, tapi soal pembuktian di lapangan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!